Ibadah aja. Ngajak orang bukan sombong. Dek, sholat tahajud dong. Itu bukan riya, bukan sum'ah, ngajak namanya. Jangan kemudian kita merasa, wah kayak di kampung ini gua doang yang tahajud, yang lain mah parah ini. Kayak jadi kampung ini gua doang yang sedekah, yang lain mah parah. Nggak boleh gitu. Kunci itu mulut. Sehebat apapun kita ibadah, tetap jaga etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga akhlak kita kepada Allah dan masyarakat. Nah, Bapak sekalian, nih dulu ada sahabiah namanya Subai'ah. Siapa Subai'ah? Mau tahu Subai'ah siapa? Subai'ah itu anaknya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Yang diabadikan dalam surah Tabbat. Pokoknya dia ahlun nar gitu. Ini Subai'ah binti Abi Lahab, ceritanya dibully ini sama sahabat. Dia lagi lewat, Tabbat yada Abi Lahab wa tabb gitu. Itu ngumpuli bukan? Walaupun itu ayat kan, nyindir. Subai'ah, aduh, kok saya diginiin sama sahabat-sahabat saya gitu. Nah, ini saya bacain aja nih, ada kitab namanya Rosail As-Suyuti, Risalah Imam Suyuti. Ini pada halaman 122. Ja'at Subai'atu bintu Abi Lahab. Datang Subai'ah anaknya Abu Lahab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Subai'ah ngomong, ya Rasulullah, innan nasa yaqulun. Ya Rasulullah, manusia berkata, maksudnya manusia ngebully saya. Anta bintu Khattabinar, kau adalah seorang anak pencari kayu bakar, seorang anak ahli neraka. Apa reaksi Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, wa huwa mughdib, Rasul marah luar biasa. Faqala, kemudian dia mengatakan, ma balu aqwamin yu'dzunani, kenapa itu kau mengganggu aku, kata gitu. Fi qarabati, mengganggu aku dalam kerabatku. Abu Lahab kan pamannya Nabi, walaupun brengsek juga, bener nggak? Dia punya anak namanya siapa? Subai'ah. Berarti Nabi sama Subai'ah apa? Hah? Pupu. Ngerti nggak? Siapa yang ganggu sepupuku, kata gitu. Walaupun bapaknya PA gitu kan. Pengen nggak terlalu parah lah, PA aja ya. Gitu. Paham nggak Pak PA? Kalau nggak paham ntar ada Bapak Sulaiman jelasin. Man adza qarabati faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Siapa yang mengganggu kerabatku sama juga mengganggu aku, dan siapa yang mengganggu aku sama juga mengganggu Allah. Oh. Ini sahabat lagi dibersihin nih jiwanya. Lu jangan mentang-mentang Islam lebih dulu. Jangan merasa babi lu enggak kayak Abu Lahab. Pak, kalau kita lihat banyak musuh Nabi yang melahirkan orang hebat. Contoh Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Gimana? Gitu. Kok kenal Abu Jahal, Pak? Ya, kita kenal lewat sejarah. Pokoknya musuh nomor 1 atau nomor 2-nya mungkin Abu Lahab. Itu Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Jadi perawi hadis, jadi pejuang. Tuh. Jadi nggak usah lihat pongkol, dan kita nggak usah tahu bapak kita siapa. Nggak perlu kita ceritain bapak kita siapa. Kita pikirin diri kita aja sekarang. Ini kan luar biasa. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Kalau nggak salah Ikrimah itu masuk Islam ketika Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Luar biasa ya.
Bapak kenal Wahsy nggak? Siapa Wahsy? Pembunuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib waktu perang Uhud. Nah, singkat cerita, waktu Fathu Mekah, Wahsy lari, takut sama Rasul, takut Rasul dendam. Wahsy ini budak hitam, orang Habasyah. Maka dia lari ke laut, Pak. Dia lari ke pantai, kepengen pergi gitu. Nah, yang menyadarkan adalah orang sebangsanya, siapa? Bilal bin Rabah. Dia lagi sama Bilal, Rasul tidak seperti yang kau bayangkan. Dia maha pemaaf. Jadi dirayu sama Bilal, mau ketemu Rasul. Singkat cerita, masuk Islam tuh Wahsy tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Mekah. Tapi apa hebatnya dia? Paman Nabi dulu pernah dibunuh sama beliau, sama Wahsy. Waktu zaman Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, itu musuh beratnya adalah Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Cuma zaman Nabi belum sempat dicolek, belum sempat diperangi, Nabi masih sibuk. Waktu zaman Abu Bakar kesempatan, akhirnya Abu Bakar pilih komandan perangnya namanya Khalid bin Walid untuk memerangi nabi palsu. Nah, singkat cerita, Khalid bin Walid perang itu. Dalam pasukan Khalid bin Walid ada Wahsy. Sulit ini dikalahkan, makan waktu lama, karena pasukannya juga banyak. Orang nggak bener ada aja pengikutnya kan ya. Iya. Orang nggak bener jangan aneh Pak, pengikutnya banyak juga. Siapa yang berhasil membunuh Wahsy? Siapa yang berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab? Dulu Wahsy membunuh paman Nabi Hamzah dengan tombaknya. Akhirnya yang dapat menjatuhkan Musailamah al-Kadzab adalah Wahsy, ditombak. Dia loncat, pas kena mati. Wahsy yang jatuhin Musailamah al-Kadzab. Dia nepok dadanya, alhamdulillah terbalas. Itu diabadikan dalam kitab Tafsir Hozin. Kalau Bapak baca Tafsir Hozin di sana ada. Qataltu fil jahiliyati khairan nas wa qataltu fil Islam syarrun nas. Waktu aku masih jahiliyah, aku berhasil membunuh orang terbaik. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ketika kini aku Islam, aku berhasil membunuh orang yang terjahat. Siapa? Musailamah al-Kadzab. Itu ada dalam Tafsir Hozin. Nasib orang siapa tahu. Nanti kita tutup dengan pendapat Imam Ghazali. Nah, balik lagi tentang cerita Subai'ah. Saya sampai sekarang masih pusing nih, kenapa? Masih ada orang yang suka menghina keluarga Nabi. Bahkan gak tanggung-tanggung. Bapak ibu Nabi di neraka. Maaf, ini terutama orang-orang yang pahamnya berseberangan sama kita. Oh, di kampung saya dikenal dengan apa? Wahabi. Terutama Wahabi Salafi. Sampai sekarang mulutnya comel. Ya kan? Sekarang apa sih faedahnya ngomong bapak Nabi, ibu bapak atau orang tuanya Nabi, saudara, faedahnya apa? Bahkan pernah mau diangkat dulu waktu saya masih ketua MUI, pengen didiskusikan di MUI. Saya bilang apa manfaatnya? Begini Bapak sekalian, orang Arab kadang-kadang menyebut bapak yang dimaksud adalah paman. Memang benar hadisnya begitu. Yang salah bukan hadisnya, cara kita memahami hadis itu nggak pakai perangkat keilmuan. Kalau kita pakai perangkat keilmuan, ada yang namanya kita belajar ulumul Quran, usul fiqh, usulul hadis, banyak. Ilmu tuh nggak kurang dari 15 ilmu. Nah, kita ambil satu dah, ulumul Quran. Dalam ulumul Quran ada yang namanya konsep nasakh wa mansukh. Ayat dihapus dengan ayat.
Kadang ayat Al-Quran dihapus oleh ayat Al-Quran. Contoh gini, tuh khotib suka ngomong tuh kali Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu sebener-benernya takwa. Ayo, sanggup apa kagak? Tahu pengertiannya. Hati itu kudu takwa juga, nggak boleh maksiat. Tuh haqqa tuqatih itu. Wah berat itu Pak. Nah ayat itu dinasa dengan ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu sekedar kemampuan kamu. Kalau orang yang haqqa tuqatih, jumlah rakaat tarawihnya bukan 23, bablas 36. Paham apa enggak? Nah itu ayat dihapus oleh ayat. Ada lagi Al-Quran menghapus hadits. Nah ini Bapak kalau baca surah Al-Isra ayat 15 kalau nggak salah, yang bunyi gini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ya, kami tidak akan siksa satu kaum sebelum kami utus seorang rasul. Jadi bapak ibunya Nabi itu kan ada sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan namanya masa patroh tuh. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 530 tahun. Itu dikenal dengan masa patroh namanya. Apa? Masa kekosongan wahyu. Orang yang berada pada masa patroh, menurut Imam Suyuti juga, nih saya buka dah. Ini karena kita bedah kitab aja. Ya, ngomong pakai dalil. Ya, jangan pakai emosi. Sekarang orang asal asbun, Mbak, sekarang asal jeplak aja ngomong. Ya kan? Nih. Biar kita paham. Nih, Tafsir Munir ada 2 jilid. Ini jilid pertamanya nih. Di halaman 475. Wa nuqila anisuyuti anna abawayan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tablughuma ad-da'watu. Ada pendapat yang dinukil dari Imam Suyuti bahwasanya orang tuanya Nabi, bapak dan ibunya belum sampai dakwah Rasul karena dia hidup sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini namanya belum sampai dakwah. Wallahu ta'ala yaqulu, sementara Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Kami tidak akan siksa satu kaum hingga kami utus seorang rasul. Mama ada orang nih nggak kenal haram halal, ditinggal di daerah terpencil, nggak ada ustadz, nggak ada mu'alim, nggak ada kiai. Tuh kayak gitu tuh. Itu bagaimana perlakuan dia? Ya, beda dengan kita yang udah sampai dakwah, udah sampai risalah dakwah. Ya. Kata beliau begini, wa hukima malam tabluhu da'watu anau yamutu najian. Maka dihukumi orang yang belum sampai dakwah Rasul itu mati dalam keadaan selamat. Walam yu'adzabu, tidak disiksa, wa yadkhulul jannah, dan masuk surga. Ya, apa manfaatnya kita ngomong ibu dan bapaknya Nabi di neraka? Memang itu benar, hadis ada. Hadis sahih lagi. Cuma cara memahaminya yang salah. Enggak pakai perangkat keilmuan. Itu hadis sudah dihapus oleh ayat surah Isra ayat 15. Pakai dakwah nggak pakai ilmu, madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini sekarang nih modelnya orang sekarang. Ya, dan mudah-mudahan pada taubat. Nah sekarang saya ceritain nih siapa ibunya Nabi namanya. Aminah Siti. Bapak tahu nggak Aminah itu bagaimana? Aminah bintu Wahab. Wahab itu teman akrabnya Abdul Muthalib. Satu ketika Abdul Muthalib
bertandang, bertamu ke rumah Wahab. Tiba-tiba ada perempuan cantik, mukanya bercahaya, nyuguhin minuman dan makanan. Ini Abdul Muthalib tanya, itu siapa? Itu anak saya, Aminah. Masya Allah, ente punya anak perempuan gak bilang-bilang nih. Bayangkan Pak, teman akrabnya gak tahu kalau temennya punya anak perempuan. Ini Siti Aminah gak pernah keluar rumah, atau jarang keluar rumah sehingga orang gak kenal. Kayak apa ibunya Nabi itu? Terpelihara. Boro-boro dia menyembah patung, boro-boro datang melihat orang yang pada nyembah patung. Coba bayangkan, Abdul Muthalib teman akrabnya Wahab. Kalau di kampung ini kira-kira ada teman akrab, kenal gak anaknya? Ata anaknya 16 dikenal banget. Emang ada orang yang anaknya 16? Ada, mertua saya anaknya 16. Makanya waktu beli mobil, Mbak tanggung dinyokop aja gitu. Mertua saya anaknya 16, 14 dari 2 biang. Itu meninggal, nikah lagi dengan janda, 2 anak, 14 ya. Udah nikah sekarang semua. Berarti 16 kali 2 berapa? Ya berarti kalau pada nikah semua nih. Apa yang buat itu udah nikah? 32. Anaknya ada yang 5, ada yang 6. Nah saja 4. Itu kalau tahlilan gak usah ngundang orang, Pak. Maulid udah gak usah ngundang orang, ngundang keluarga udah cukup. Nah balik lagi. Umpama nih teman kita punya anak banyak, karena kita kawan akrab pasti kita kenal anak kita. Kita kenal anaknya. Ini Abdul Muthalib, bayangkan coba. Teman akrab tapi nggak kenal, nggak tahu kalau Wahab punya anak perempuan. Artinya apa, Pak? Pesan moralnya bahwa Aminah ini wanita suci, nggak pernah keluar. Coba tuh. Luar biasa nih orang-orang comel mulutnya, katanya buah ibu Nabi. Emang benar tuh hadisnya, benar ada. Itu hadis sahih lagi. Sampai-sampai teman saya waktu sama-sama masuk kuliah di S3, beliau nulis disertasi, judulnya itu, cuman saya nggak sempat ketemu lagi. Kehilangan nomor kontak lagi, harusnya ke kampus. Beliau nulis itu tentang takhrij hadis yang menyatakan ibu dan bapaknya Nabi masuk neraka. Sama dia dikorek habis tuh. Cuman saya saat itu baru ngeliat ini aja, kerangka berpikirnya teman saya itu. Jangan sembarangan ngomong. Kunci ini mulut. Faedahnya apa? Itu kata Imam Suyuti tadi ya. Nih. Ada begini, ini balik lagi kitab ini. Su'ilal Qadi Abu Bakrin Ibnul Arabi. Ini seorang wali min auliya. Abu Bakar Ibnul Arabi pernah ditanya an rajulin, tentang seseorang qala yang ngomong inna aban nabi sallallahu finnar, bahwasanya bapaknya Nabi di neraka. Gak beda sama orang sekarang. Jadi Abu Bakar Ibnul Arabi atau dikenal Ibnu Arabi, saya pernah ziarah ke makamnya di mana? Di Maroko. Maroko mana? Belah mana Monas? Ya, tahun 2011 saya sempat studi di sana, sempat ke makam beliau Ibnu Arabi. Jadi seorang ulama besar bahkan wali min auliya pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang ngomong bahwa bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Pak Ajaba, maka Syekh Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan, jawab, bi annau mal'un, tuh orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Ngomong kayak gitu. Li anna Allah taala qala, sebab Allah berfirman ini dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mengganggu Allah dan Rasulnya. Sama kayak tadi, kan nyakiti Nabi ngomong kayak gitu. Bapak contoh dah, ada tetangga umpama kerjanya nggak beres, bapak ibunya kerjanya nggak beres umpama, terus ada orang bilang bapak lu di neraka, kira kita yang dengar gitu gimana?
Lu barang aja ngomong lu ketempeleng lu gitu kan. Itu kan ganggu keteraman hati dia. Ini saya bacakan ayat ini. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Wa adalum azabam muhina, dan Allah sediakan buat orang yang suka mengganggu Allah dan Rasulnya azab yang pedih. Hati-hati ngomong bapak ibunya Nabi neraka, ini masih sekarang masih ada kayak gitu. Ya, kalau ada yang pro dengan pendapat itu, tobat daripada kita disediakan adab yang pedih. Ngomong kitab lagi. Itu, jadi jangan merasa diri kita ya, luar biasa ini. Ini saya ceritain lagi nih, bagaimana nih terakhir ini. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada yang 10 jilid, ada yang 5 jilid. Ini kebenaran kitab lama, cetakan Darul Fikir. Ada 5 jilid, ini jilid keempat. Di halaman 153. Ini luar biasa nih. Ini tentang ujiannya Nabi Ibrahim. Ini menit-menit terakhir lah ya. Wakila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam. Ada orang majusi tahu nggak? Penyembah api. Jarwaster kalau saya. Penyembah api itu majusi itu. Wakila inna majusiyan, ada diceritakan ada seorang majusi, seorang penyembah api, istadofa Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam, kepengen dijamu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia mampir ke rumah Nabi Ibrahim, kepengen disuguhi, kepengen dijamu. Faqala Nabi Ibrahim ngomong begini, in aslamta adabtuka, kalau kau masuk Islam aku jamu kamu. Sombong gak tuh? Orang lagi lapar pak. Kalau ente masuk Islam ane jamu. Tuh Nabi Ibrahim ngomong begitu doang tuh. Akhirnya apa? Pamarrol majusi, itu orang majusi kabur, kecewa dia. Begitu amat sih, udah hungry, udah lapar nih, dibawa makan aja suruh beda agama, gitu kan? Pamarrol majusi, maka orang majusi kabur. Fa'auhallahu ta'ala ila, maka Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, la tut'imhu illa bitagyiri dinihi. Wahai Ibrahim, kau katanya enggak mau ngasih makan kecuali kalau tuh majusi berubah agamanya. Kata Allah bilang apa? Wa nahnu min sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Padahal aku, kata Allah, udah 70 tahun dia kufur, tetap aku kasih makan. Bener gak? Pak, Allah tuh Rahman Rahim. Mau taat, mau maksiat, mau kafir, mau muslim, Allah bersifat Rahmanur Rahim. Gak dilihat agamanya apa. Makanya Bapak, kalau waktu saya ngaji sama Abu ya, kayak Ibrahim Nabi, kalau ngartikan bismillah bagaimana? Yusuf, begini kalau ngartiin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang khusus lil mukminin. Pak, Ar-Rahman itu dalam sebuah hadis, Ar-Rahman sifatullah di dunia, Rahmanul dunia wa Ar-Rahimul akhirah. Atau ulama menafsirkannya, Rahman itu sifat Allah di dunia. Allah Maha Pengasih. Siapapun dikasihi. Mau dia mukmin, mau dia kafir, mau dia kecil, mau dia gede, mau orang taat, mau maksiat. Coba bayangkan aja, Lebaran yang paling banyak dapat untung siapa? Di Tenabang. Pada sholat apa kagak? Contoh dah. Mau kan kita nih yang dapat bonus kan? Allah tuh luas. Atau orang maksiat dipikirin coba.
Sampai sekarang orang maksiat masih hidup. Kenapa? Allah kasih napas, Allah kasih rizki. Itu Rahman namanya. Maha pengasih tanpa pilih kasih. Allah mengasihi hambanya, nggak mengenal latar belakang. Ar-Rahim, Maha penyayang khusus lil mukminin. Boleh jadi orang maksiat dapat kasihnya Allah tapi tidak dapat sayangnya Allah di akhirat. Gitu. Jadi Bapak jangan cemburu kalau ada orang maksiat, orang kafir, rezekinya banyak banget, kaya lagi. Pakai begini, dah gua yang terawih kagak pernah berhenti, duha nggak pernah berhenti, masih begini-gini aja. Emang terawih buat kaya? Apa ya nih orang? Perasaan gua bocah ratib pula, apa waya gini belum kaya? Begitu. Emang bocah ratib kok kaya? Bukan ibadah kita. Jangan cemburu. Kenapa? Sebab Allah Rahman, mengasihi hambanya tanpa melihat latar belakang. Itu Rahman. Tapi boleh jadi dia tidak akan dapat rahimnya Allah. Sebab rahim itu sifat Allah fil akhirah, sifat Allah di akhirat. Itulah almarhum guru saya Abuya Kiai Ibrahim